Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para asatid yang dimuliakan Allah, para sesepuh, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas upaya yang kita lakukan meninggalkan tempat-tempat yang nyaman bagi kita, habis buka, kenyang, ya gorengan, ya es campur, ya semuanya. Biasanya kalau udah kenyang itu ngantuk, Pak ya. Tapi alhamdulillah meskipun kenyang kita dimudahkan langkahnya untuk tetap ikut sholat isya berjamaah, insya Allah lanjut sholat tarawih. Dan alhamdulillah di sini tarawihnya cuma 8 rakaat dan itu alhamdulillah Pak ya, kenikmatan. 8 rakaatnya pun diimami dengan imam yang sangat luar biasa, itu luar biasa lagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan. Yang semoga di bulan puasa ini kita mendapatkan fadilah-fadilah yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa fadilah yang kita temukan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang berpuasa itu bau mulutnya akan dicintai oleh Allah. Bau mulutnya itu wangi di hadapan Allah. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh mulutnya orang yang puasa itu jauh lebih wangi dibandingkan minyak kasturi, minyak misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang terakhir itu perlu garis bawah, Pak. Wangi itu di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan teman kayaknya tetap enggak, Pak. Ya meskipun jenengan bawa-bawa hadis, ini tuh lebih wangi daripada minyak kasturi, tapi di hadapan Allah. Jadi kalau pas tilawah siang-siang, Pak, itu tetap agak jaga jarak lah sama teman. Bukan karena COVID, tapi karena takut ganggu gitu, Pak. Nah, kenapa kok kemudian bau mulut kita yang bau itu, kita tahu rasanya tidak sedap, tapi justru dicintai oleh Allah, karena kita rela untuk tidak nyaman mulutnya, untuk bau mulutnya demi berpuasa untuk Allah. Maka Allah mencintai perjuangan kita itu. Sehingga dari hadis ini pula, nanti madhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh untuk bersiwak, untuk gosok gigi bagi yang puasa kalau sudah zuhur. Sejak zuhur sampai maghrib makruh hukumnya untuk bergosok gigi. Kenapa? Karena dengan gosok gigi akan menghilangkan bau yang dicintai oleh Allah. Tapi kata Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i, enggak, tidak makruh untuk gosok gigi meskipun ba'da zuhur. Kenapa? Karena bau mulut yang berpuasa itu tidak berasal dari mulut, Pak. Tapi berasal dari kosongnya perut, kemudian gasnya itu naik, nah itulah yang membuat mulut kita bau. Tapi tentu bukan semakin bau berarti semakin dicintai, bukan Pak. Enggak gitu logikanya. Ya kalau kayak gitu sahurnya pakai jengkol pasti paling bau itu Pak. Paling dicintai sama Allah, ya enggak gitu. Ya, tapi intinya Allah suka dengan perjuangan kita. Kita sampai rela mulutnya itu bau, sampai harus agak nutup mulut ketika ngobrol sama orang, harus jaga jarak kalau ngobrol sama orang, takut ganggu. Kita pun juga kalau dekat-dekat dengan orang yang puasa gitu Pak, itu juga terganggu. Itu Allah cinta karena kita melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah puasa itu Pak, ibadah yang tidak bisa diriakkan. Ibadah sholat itu bisa diriakkan. Kita sholat biasa saja Pak, ketika datang orang sok khusyuk, riak. Kita baca Quran biasa saja, ketika datang orang kemudian sok-sok dibagus-bagusin bacaannya, bisa jadi riak. Kita sedekah tadinya mau 5.000, tapi giliran ada orang langsung ambil yang 50.000, bisa jadi riak. Kita lagi puasa Pak, datang orang, terus gimana? Ya enggak bisa diriakin. Pura-pura lemes, orang lemes tidak harus puasa. Pura-pura mulutnya bau, orang mulutnya bau enggak harus puasa kan gitu. Jadi
puasa adalah ibadah yang tidak bisa diriyakan, ya, maka ini lebih aman bagi kita untuk melakukannya. Berarti lebih mudah bagi kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang yang berpuasa di dalam sebuah hadis disebutkan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan, satu bahagia indal iftar ketika kita buka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika ketemu dengan Allah nanti. Pertama, kebahagiaan ketika iftar, ketika berbuka, insya Allah kita semuanya merasakan, Pak. Walaupun kadang suka over bahagianya. Saking senengnya mau iftar, Pak, itu lihat jajanan, lihat takjilan, itu semuanya diambil. Kurma ada, gorengan ada, lontong, es teh, es kelapa, apalagi Pak, es campur, semuanya ada. Padahal cuman makan satu gorengan sama satu teguk, satu gelas es teh manis, Pak, itu udah kenyang. Nah, itu saking kebahagiaannya, saking bahagianya. Dan insya Allah itu sudah tidak perlu kita buktikan lagi, kita semuanya sudah merasakannya. Nah, satu lagi adalah bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jaminan dari Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa. Yang mana, Pak? Kita semuanya itu pasti ketemu sama Allah, pasti. Mau yang soleh, nggak soleh, itu pasti besok akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi titik masalah adalah kondisi seperti apa kita bertemu dengan Allah. Apakah bahagia bertemu dengan Allah karena kita akan mendapatkan balasan-balasan yang baik, karena kita diridhoi oleh Allah, atau kita bertemu dengan Allah dalam kondisi ketakutan, penyesalan, karena Allah benci dan tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Ini maka, Pak, insya Allah dengan puasa kita cari dari puasa kita ini untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpuasa itu doanya akan mustajab. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak sama Allah. Pertama, al-imamul adil, seorang imam yang adil. Imam di sini apa? Maksudnya adalah pemangku kekuasaan. Siapapun, di lini manapun, di tingkatan apapun, kalau dia adil, maka dia termasuk orang yang akan doanya itu mustajab. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu, Pak, sangat mudah bagi dirinya untuk memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Maka kalau bukan pemimpin, Pak, mohon maaf, kok nggak korupsi, kok kemudian tidak zalim, itu wajar. Kenapa? Nggak punya kesempatan. Orang-orang biasa kok tidak katakanlah, saya orang biasa, Ustaz, saya rakyat jelata, saya harus bersabar. Sabarnya orang biasa itu mudah, Pak. Karena apa? Cukup menerima keadaan titik. Tapi sabarnya pemimpin itu lebih berat. Sabarnya orang yang kaya, orang yang punya kekuasaan itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena dia sebenarnya bisa untuk menggunakan kekuasaannya, kekayaannya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan duniawinya. Tetapi ia tetap milih untuk bersabar meninggalkan hal-hal yang maksiat itu karena takut kepada Allah. Itu tingkatan sabar yang sesungguhnya. Makanya, Pak, kita tuh belum tentu sabar, Pak. Cuman gak ada pilihan saja, bisa jadi. Nah, jadi jangan sok-sokan. Wah, jadi pemimpin kayak gitu, belum tentu kalau kita di atas sana bisa lebih baik. Ini makanya kalau kita melihat orang kok katakanlah agak-agak tercurigai, agak kurang gimana, kita husnudzon, mari kita doakan. Mari kita doakan semoga mereka bisa amanah. Itu untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wassaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai nanti dia itu berbuka, doanya insya Allah mustajab. Maka banyak-banyak doa. Ya walaupun namanya mustajab, Pak, namanya doa mustajab itu 3 hal. Cara Allah jawab doa kita itu dengan 3 hal. 1, Allah ngasih apa yang kita minta. Langsung. Entah langsung, entah gak terlalu langsung lah misalnya. Ditunda 2 tahun, 3 tahun, oke. Tapi dikasih di dunia. Itu yang pertama. Cara yang kedua, mungkin kita tidak dikasih apa yang kita minta, tetapi Allah hindarkan mara bahaya dari diri kita yang seharusnya menimpa senilai dengan doa kita itu. Padahal gak ada hubungannya, Pak. Nah bisa jadi kita itu dalam kondisi baik-baik saja,
Meskipun ada doa yang menurut kita belum dijawab sama Allah, bisa jadi sudah dijawab dengan kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Kita dalam kondisi baik-baik, setelah dunia ini nggak baik-baik, Pak, kita patut curiga. Bisa jadi harusnya kita masuk ke dalam daftar orang-orang yang bablas itu, Pak. Tapi kita masih bisa hahaha sekarang, Pak ya. Itu bisa jadi berkat doa kita, minta misalnya mobil baru, rumah baru, kok belum terjawab sama Allah, itu bisa jadi selamat itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah suudzon sama Allah, jangan pernah putus asa sama Allah, tetaplah berdoa. Yang ketiga, kalaupun Ustadz saya doanya nggak dijawab, pas kena musibah pun tetap kena. Berarti di mana cara Allah menjawab doa kita? Bisa jadi dengan cara yang ketiga, yaitu adalah Allah menjadikan seluruh doa kita sebagai pahala besok di akhirat. Sehingga kita mungkin amalannya biasa saja, sholat subuh, ya kadang jamaah, kadang enggak, kadang qobliyah, kadang enggak, tahajud pas Ramadan pas ada bola doang, sisanya enggak, misalnya begitu Pak. Kan ada ya model tahajud itu pas Ramadan sama pas ada bola. Ada Pak yang di sini Pak gitu? Ada. Ya nggak usah ngaku juga, ada gitu aja, nggak usah ngaku Pak. Amalannya sedikit Pak, tapi tiba-tiba di akhirat kok dapat pahala besar. Oh bisa jadi itu berkat doa kita yang nggak pernah putus-putus, yang nggak pernah capek dan lelah untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara Allah menjawab doa kita. Jadi kita berpuasa banyak-banyak berdoa, dengan cara apapun Allah menjawab doa kita, pasti kebaikannya itu kembali pada kita. Pasti itu. Maka husnudzonlah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Nah, itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu akan diampuni dosa-dosa kita. Di mana dalam sebuah hadis, ini banyak sekali tingkatannya Pak. Yang pertama, man shoma ramadhana man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini tingkatan paling tinggi. Barang siapa yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya. Cuman kita tahu Pak, Lailatul Qadar tanggal berapa? Tanggal berapa Pak Lailatul Qadar? Pokoknya pas Ramadan di tanggal-tanggal ganjil di 10 malam terakhir. Tapi tanggal berapa? Allahu a'lam. Carilah di situ. Kok bisa dapat kita menghidupkan Lailatul Qadar? Entah dengan menghidupkan secara maksimal, begadang semalaman, taraweh, tilawah, baca Quran, tahajud, pokoknya semalaman gak tidur, hanya untuk ibadah. Atau mungkin yang minimalis, cuman timbang ikut sholat isya jamaah, habis itu sholat subuh berjamaah, tok. Itu sudah dianggap menghidupkan Lailatul Qadar. Apalagi ditambah taraweh, ya meskipun tarawehnya agak ngantuk, ya pas sudah imamnya berdiri, belum ikut berdiri Pak, kalau sudah amin, baru ikut berdiri. Ada tuh yang model begitu juga itu. Nah, itu bukan di sini itu. Cilduk sono dikit, nah itu. Di sini nggak ada insya Allah yang begitu. Nah, misalnya yang seperti itu, maka insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kalaupun Lailatul Qadar kok kita agak nggak bisa untuk menggapainya, maka masih ada alternatif kedua. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan seluruh malam bulan Ramadan, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Termasuk qiyam di dalam Ramadan yang paling utama itu adalah melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah saya lihat tarawih hari ini sampai ujung sana. Ya nggak tahu nih kalau hujan bubar nggak Pak? Semoga Anda ya tetap ya, insya Allah. Ini malam kedua, malam ketiga, dan Rasulullah itu tarawih memang cuma 3 malam. Ya, malam keempat sampai ke 30 itu memang Rasulullah sudah nggak tarawih. Nah, saya curiga, saya takut beberapa jamaah itu salah faham, karena Rasulullah cuma tarawih 3 malam, akhirnya pada tarawih 3 malam. Itu salah. Itu pemahaman hadis yang salah. Rasulullah nggak tarawih selama Ramadan full, cuman 3, kemudian hari keempat meninggalkan, itu karena takut diwajibkan. Itu Rasulullah masih ada syariat turun. Tapi kalau kita bukan Nabi Pak. Jadi nggak usah takut untuk tarawih di hari keempat sampai 30, hanya takut nanti diwajibkan. Enggak, kita bukan siapa-siapa, tenang saja. Jadi tetap tarawih ya Pak ya, insya Allah ya.
Kalaupun tidak bisa taraweh berjamaah di masjid, ya tolong minimal jangan tinggalkan taraweh. Silahkan di rumah. Silahkan di rumah, tidak pun harus berjamaah. Sholat taraweh tetap dikerjakan meskipun bacaannya cuma kuliah kulhu. Nggak apa-apa, Pak. Karena keistiqomahan jauh lebih utama dibandingkan kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Yang penting istiqomah. Yang semoga dengan itu Allah mau mengampuni diri kita di bulan Ramadan. Kalaupun dengan taraweh nggak bisa, Pak, maka ada satu alternatif terakhir. Nah, ini sudah 15 menit pas nih ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka akan mendapatkan ampunan. Puasa tok, Pak. Katakanlah ada orang cuman puasa, nggak traweh, nggak baca Quran, nggak tahajud, nggak sedekah, pokoknya cuman puasa tok, tapi imannya penuh, tapi ikhlasnya luar biasa kepada Allah, maka itu pun bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu alternatif terakhir, Pak. Dan yang ini insya Allah kita lakukan semuanya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah mewajibkan pembayaran zakat fitrah sebagai wasilah untuk mensucikan orang yang puasa dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ini adalah 4 alternatif yang insya Allah minimal, Pak. Masa dari 4 satu pun gak kena? Kan, Pak ya? Minimal pas zakat fitrah coba kita evaluasi diri, ikhlaskan niat bayar zakat fitrah lillahi ta'ala. Semoga dengan itu Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sampai 4-4-nya kok lolos, maka benar kata malaikat Jibril, rugi orang masuk bulan Ramadan terus melewatinya kok belum mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Bulan Ramadan saja nggak dapat, gimana di waktu yang lain. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan tidak hanya sebagai waktu momentum untuk memperbanyak amalan ibadah, untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Tapi selain itu, Pak, mari kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai cara kita untuk membiasakan kebaikan, sehingga kebaikan yang di bulan Ramadan ini kita lakukan tidak berhenti ketika Ramadan berhenti, tetapi akan terus ada, akan menjadi kebiasaan meskipun bukan di bulan-bulan Ramadan. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita bisa lulus dari pesantren Ramadan dengan mendapatkan predikat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.